Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan memaparkan materi tentang krisis keuangan dan global peran dagang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza. Di sini saya akan memaparkan materi tentang penyebab dan dampak krisis keuangan global. Krisis keuangan yang terjadi di Amerika Serikat bermula dari krisis kredit perumahan di Amerika Serikat. Pada tahun 1925, Amerika Serikat telah menetapkan undang-undang mengenai mortgage atau perumahan. Peraturan tersebut berkaitan dengan sektor properti, termasuk kredit kepemilikan yang memberikan kemudahan bagi para kreditur. Situasi tersebut memicu terjadinya kredit macet di sekitar properti. Kredit macet di sekitar properti tersebut mengakibatkan efek domino yang mengarah pada bangkrutnya beberapa lembaga keuangan di Amerika Serikat. Disinilah krisis keuangan global bermula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sini akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu dampak krisis keuangan global terhadap perekonomian nasional. Dampak terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia selama tahun 2008 mencapai 6,1%. Dampak yang ditimbulkan oleh krisis keuangan global terhadap perekonomian Indonesia mulai didasarkan pada triwulan 4 tahun 2008, di mana pertumbuhan ekonomi triwulan 4 tahun 2008 menurun sebesar minus 3,6% dibandingkan triwulan 3 2008 dan meningkat 5,2% dibandingkan dengan triwulan 4 2007 yang berarti lebih lambat dari pertumbuhan ekonomi pada triwulan sebelumnya pada tahun 2008, yaitu 6,2% di triwulan 1, 6,4% pada triwulan 2, 6,4% pada triwulan 3. Untuk menjaga kemerosotan pertumbuhan ekonomi, konsumsi masyarakat diupayakan untuk tetap dijaga dengan menjaga daya beli masyarakat melalui pengendalian inflasi dan berbagai program. Pengurangan kemiskinan, di samping itu efektivitas pengeluaran pemerintah juga ditingkatkan dengan program stimulus untuk menjaga daya beli masyarakat dan peningkatan investasi dengan memperhatikan pengaruh eksternal dan berbagai kebijakan yang diambil melambatnya pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun 2008 dan menurunnya harga-harga komoditi dunia mendorong penurunan penerimaan ekspor nasional. Pertumbuhan ekonomi tahun 2009 diproyeksikan berkisar antara 4,0 sampai 4,5%. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya mengenai faktor-faktor ekonomi. Di antaranya sebagai berikut. Di sisi keuangan negara, realisasi APBN tahun 2008 banyak dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi global, antara lain tingginya harga komoditi, khususnya minyak bumi dan gas alam, serta krisis finansial global yang mendorong depresiasi nilai tukar rupiah terhadap mata uang US dollar. Yang kedua, di sektor keuangan. Meskipun kondisi perekonomian dunia mengalami guncangan yang sangat berat, namun ketahanan sektor perbankan Indonesia masih cukup ada. Di tengah-tengah krisis ekonomi dunia, pertumbuhan kredit perbankan nasional meningkat pesat. Sampai dengan Desember 2008, kredit tumbuh mencapai 30,7% di Indonesia. Baik, saya di sini akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu tentang dampak terhadap pertumbuhan sektor real. Dalam bidang infrastruktur, khususnya aspek transportasi, berkurangnya anggaran pemerintah akibat krisis keuangan global mengakibatkan semakin tidak terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan dan rehabilitas infrastruktur transformasi. Di sisi lain, terjadinya kenaikan biaya terhadap akibat terdapatnya nilai rupiah dan inflasi
distribusi. Hal ini telah mengakibatkan terjadinya penurunan tingkat kinerja infrastruktur. Transformasi dalam mendukung kegiatan ekonomi antara lain mempengaruhi tingkat keselamatan. Yang kedua, kelancaran distribusi dan terhambatnya hubungan dari satu daerah ke daerah yang lain. Keadaan tersebut mengakibatkan biaya anggaran dan biaya produksi yang lebih mahal dari yang seharusnya, sehingga terdapat pada meningkatnya harga jual barang dan jasa. Di sektor perumahan dan pemukiman, pengaruh likuiditas akibat krisis global berdampak pada ketersediaan anggaran pemerintah untuk membangun perumahan dan pemukiman. Baik, sekarang saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu dampak krisis kepada sektor pertanian. Lebih disebabkan dari sisi permintaan atau demand side, dan bukan karena faktor keuangan finansial. Di sektor keuangan, ekonomi dapat menimbulkan dampak positif dan negatif terhadap sumber penghidupan masyarakat dan sehingga kebutuhan dan kebutuhannya. Inflasi dan meningkatnya biaya hidup serta input pertanian, misalnya akan menimbulkan kemunduran bagi banyak rumah tangga. Walaupun demikian, sumber penghidupan mungkin membaik karena perkembangan seperti rasa konsumen di tanaman ekspor. Terjadinya krisis keuangan global diperkirakan akan mengakibatkan terjadinya penurunan permintaan dan pada akhirnya berakibat pada pengurangan tenaga kerja. Jika permintaan luar negeri berkurang, industri akan melakukan penyesuaian, antara lain mengurangi produksi. Jika produksi dikurangi, kemungkinan besar sekali terhadap tenaga kerja. Jika produksi dikurangi, kemungkinan besar sekali tenaga kerja pun akan dikurangi, yang akan meningkatnya angka pengangguran. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan saya, yaitu di sini saya akan menjelaskan materi tentang perang dagang Amerika Serikat versus China. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Indonesia telah ditanggung oleh pihak Amerika Serikat yang merasakan semua pihak. Hal ini disebabkan oleh kebijakan Presiden Amerika Serikat yaitu Donald Trump yang membatasi akses perdagangan antara China khususnya pada komoditas besi dan baja. Nah, berikutnya secara peta ekonomi dunia, pada saat ini China memegang kekuatan ekonomi terbesar kedua dan diprediksi akan mengambil alih posisi Amerika Serikat. Hari ini China adalah negara yang memproduksi perdagangan paling besar dan Amerika Serikat menjadi negara penyerap perdagangan paling besar. Situasi ini berbanding terbalik dengan menguatnya industri China yang diuntungkan oleh investasi Amerika di negara tirai bambu tersebut. Pada saat ini China sudah mampu memproduksi barang manufaktur dengan unsur elektronik, otomotif, alat medis, dan farmasi. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Amerika Serikat menyerap banyak barang dari berbagai negara seperti Meksiko, Kanada, Jepang, dan Cina. Cina adalah negara yang paling banyak diserap oleh Amerika Serikat. Walaupun Cina produsen terbesar di dunia, dia juga pengimpor terbesar, namun tentunya karakter konsumsi perdagangan Cina berbeda dengan Amerika Serikat. Dalam beberapa tahun terakhir, konsumsi perdagangan yang paling banyak diserap Cina adalah bahan baku energi dan bahan baku industri. Beda dengan Amerika Serikat yang memang lebih banyak menyerap barang jadi atau manufaktur gold. Inilah kekhawatiran Amerika Serikat saat ini, tapi sejak NAFTA ditandatangani tahun 1994, grafik keseimbangan neraca perdagangannya semakin turun, apalagi ketika Cina bergabung ke dalam WTO tahun 2000. Sejak saat itu, Cina memperdagangkan baja ke berbagai belahan dunia, termasuk di Amerika Serikat, sehingga defisit Amerika Serikat yang tadinya menurun sekarang menjadi turun lagi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dampak perang dagang terhadap Indonesia. Kekhawatiran terbesar Indonesia dari perang dagang Asia dan Cina ini adalah akan dibanjirinya pasar Indonesia oleh produk-produk Cina ataupun Amerika. Hal ini karena secara otomatis produk Cina yang tidak bisa masuk ke pasar Amerika akan menyasar ke negara-negara lain.
dan Indonesia salah satu negara yang sangat potensial untuk dijadikan sasaran pasar. Namun di sisi lain ada dampak positif yang secara logis bagi bangsa. Pasar Cina di Asia tertutup, maka hal ini bisa menjadi peluang bagi negara lain memanfaatkan pasar yang terbuka di Asia seperti Indonesia. Pada dasarnya, nilai perdagangan Indonesia terhadap Asia tidak terlalu signifikan. Namun, ada beberapa potensi Indonesia untuk memanfaatkan peluang pasar Asia. Akibat peran dagang ini, industri memang memiliki beberapa komoditas ekspor unggulan ke Asia. Beberapa komoditas yang berpeluang dapat memanfaatkan pasar Asia dalam situasi perang dagang ini seperti komoditas mineral, furnitur, pakaian dan alas kaki, besi dan baja termasuk produk perikanan dan udang. Seberapa besar peluang itu bisa diambil tentunya ini sangat tergantung. Hal ini disebabkan adanya potensi di mana tidak menutup kemungkinan Asia pun akan menerapkan tarif tinggi untuk beberapa komoditas ekspor Indonesia ke Asia. Misalnya seperti produk-produk yang saat ini masih dikenakan tarif 0%, seperti karet, udang, dan furnitur, dan beberapa produk yang telah dimiliki substitusinya oleh Asia seperti minyak sawit. Yang lain adalah dikarenakan daya saing perdagangan Indonesia yang terus menurun, khususnya menghadapi kompetisi dari negara lain yang memiliki produk sejenis. Misalnya untuk produk pakaian dan alas kaki. Selama ini kompetitor terkuat adalah Vietnam yang pertumbuhan ekspor ke Asia mencapai 4,6% di tahun 2017, sedangkan Indonesia terus mengalami penurunan. Kita melanjutkan materi selanjutnya. Daya saing pekerjaan rumah terbesar. Kenapa daya saing lemah? Sering kita mendengar jika persoalan investor tidak mau masuk ke Indonesia adalah karena upah buruh yang tinggi. Tetapi, apakah upah buruh Indonesia yang tinggi menyebabkan melemahnya daya saing? Ternyata tidak, justru upah buruh di Indonesia menempati posisi terendah, yakni 185 US dollar per bulan. Jika dibandingkan dengan Vietnam yang 239 US dollar, sedangkan Filipina 285 US dollar dan Thailand 366 US dollar. Bahkan industri manufaktur di Indonesia hari ini masih terpusat di wilayah dengan upah tertinggi seperti Jawa Barat, Banten, dan Jawa Timur. Ternyata persoalan terbesar dan lemahnya daya saing Indonesia adalah pertama, di persoalan biaya energi yang relatif lebih mahal. Misalnya, harga gas Singapura dan Malaysia lebih murah ketimbang Indonesia. Kedua, biaya logistik masih tinggi, juga kaitannya dengan infrastruktur. Ketiga, inovasi yang masih sangat rendah sehingga menyulitkan Indonesia untuk naik kelas dari industri teknologi rendah ke industri teknologi tinggi. Sekian pemaparan dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.